Selama 4 tahun yang melelahkan, ia bertahan melewati musim panas yang terik, musim dingin yang membekukan, dan badai tanpa henti. Duduk di tempat yang sama, ia terus menatap ke arah jalan, menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Seekor anjing German Shepherd bernama Max berubah menjadi kenangan dari masa lalu, sebuah misteri yang tak terpecahkan. Meskipun banyak orang mencoba membantunya, ia dengan teguh menolak pergi. Ia terus menunggu, tetapi tidak ada yang tahu untuk apa atau untuk siapa. Lalu, pada suatu pagi yang luar biasa, sebuah kejadian tak terduga mengubah nasibnya sepenuhnya. Bersiaplah untuk terkejut dengan peristiwa menakjubkan yang akhirnya melengkapi perjalanan hidup anjing ini. Tetaplah di sini sampai akhir. Ini adalah kisah yang akan menghidupkan kembali keyakinanmu pada kesetiaan, kasih sayang, dan takdir. Saat fajar menyingsing, matahari pagi melemparkan bayangan panjang di atas jalan raya yang sepi. Sinarnya perlahan mengusir kabut tipis yang masih menggantung di permukaan aspal. Jalan raya itu sebagian besar sunyi, hanya sesekali dilewati kendaraan yang melaju cepat. Dan di sana, seperti biasa, seekor German Shepherd tetap setia berada di dekat pom bensin tua. Bulunya penuh debu, tampak kusut, namun tatapannya tetap tertuju pada jalan yang membentang di hadapannya. Ia hampir tak bergerak, nyaris tak memperhatikan orang-orang yang lewat, hanya terus berjaga. Max telah menjadikan tempat ini sebagai miliknya selama 4 tahun terakhir. Awalnya, asal-usul Max masih menjadi teka-teki. Sopir truk, para pekerja yang melintasi kota setiap hari, dan segelintir penduduk yang tersisa, semuanya menyadari kehadirannya, tetapi tak seorang pun berani mengusirnya. Mereka memberinya makanan yang baru akan ia makan setelah mereka pergi. Jika seseorang mencoba mendekatinya, ia akan bangkit, melangkah beberapa langkah menjauh, lalu kembali duduk. Ia tidak pernah menunjukkan agresi, tidak pernah menggonggong, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Ia hanya menunggu. Betty Clarkson, pemilik kedai makanan lokal, berusia 56 tahun, dengan rambut pendek beruban dan mata yang lembut namun tajam, adalah salah satu orang pertama yang peduli dengan Max. Setiap pagi, sebelum membuka kedainya, ia selalu mampir ke pom bensin untuk meninggalkan makanan di dekat pompa bensin yang sudah berkarat. Kasihan sekali, ujarnya kepada orang-orang yang penasaran. Dia sedang menunggu seseorang. Aku tidak tahu siapa, tapi aku berharap orang itu segera kembali. Max bertahan menghadapi musim dingin yang paling keras dan musim panas yang paling menyengat, selalu kembali ke tempatnya yang sudah menjadi rumah. Ia bersandar pada dinding pom bensin yang berkarat, mencari perlindungan dari cuaca yang tak kenal ampun. Pada malam-malam yang benar-benar sepi, kadang terdengar rintihannya yang lembut, sebuah suara kesedihan yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa orang pernah mencoba memberinya rumah baru. Seorang sopir truk pernah berusaha membujuknya masuk ke dalam kendaraannya. Seorang wanita muda datang membawa tali, berharap bisa membawanya pergi. Namun, Max tetap teguh. Setiap kali ada yang mencoba membawanya pergi, ia akan menghindar, berlari beberapa meter, lalu kembali ke tempatnya. Tatapannya tak pernah lepas dari cakrawala yang jauh, seolah menunggu seseorang yang pernah berjanji akan kembali. Pada suatu pagi musim gugur yang sejuk, Samuel Thompson, seorang jurnalis berusia 32 tahun dengan rambut coklat gelap pendek, dan sosok yang ramping serta penuh rasa ingin tahu, baru benar-benar memperhatikan Max. Sebelumnya, ia sudah sering melewati kota ini dalam perjalanan tugasnya, dan ia pernah melihat anjing itu di dekat pom bensin, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Namun kali ini, ada sesuatu dalam keteguhan Max dan kesunyian penuh makna di matanya yang membuat Samuel melambatkan laju mobilnya. Ia menepi di pom bensin dan tetap duduk di dalam mobilnya mengamati.
Anjing itu tetap diam, penuh perhatian, dan menunggu. Dengan dorongan rasa ingin tahu yang tiba-tiba, Samuel segera mengambil ponselnya dan mengabadikan momen itu dalam sebuah foto. Samuel kemudian melangkah ke dalam kedai milik Betty, disambut oleh aroma kopi segar dan bacon yang menggoda. Beberapa pelanggan tetap duduk di meja bar, berbincang tentang badai yang diperkirakan akan datang. Betty yang melihat Samuel langsung menyapanya. "Kopi?" "Tentu," jawab Samuel sambil duduk di bangku. "Dan bolehkah aku menanyakan sesuatu?" Saat menyajikan kopi, Betty bersandar di meja. "Kau pasti ingin bertanya tentang anjing itu, kan?" Samuel yang terkejut mengangkat alisnya. "Jadi, bukan cuma aku yang penasaran?" Betty terkekeh pelan dan berkata, "Sayang, anjing itu sudah ada di sana selama 4 tahun. Kau datang agak terlambat untuk memecahkan misteri ini." Samuel mengernyit bingung. 4 tahun menunggu apa? Betty menghela napas dalam, mengelap tangannya dengan handuk sebelum menjawab. "Nah, itulah misterinya, bukan? Beberapa orang bilang dia dulu milik seorang sopir truk yang sering mampir ke sini. Yang lain percaya dia tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Tapi menurutku..." Pandangannya beralih ke jendela, memperhatikan sosok setia yang masih bertahan di dekat pom bensin. "Aku pikir dia sedang menunggu keluarganya." Samuel kembali menatap keluar jendela. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia telah menulis banyak kisah tentang kehidupan manusia, tentang orang-orang yang hilang, kisah bertahan hidup, bahkan pertemuan kembali antara hewan peliharaan yang lama terpisah dengan pemiliknya. Namun, kisah Max berbeda. Mengapa anjing ini tetap menunggu selama 4 tahun di tempat yang sama? Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi catatan investigasinya, bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kesetiaan Max. 4 tahun yang lalu, Max memiliki sebuah keluarga. Dia bukan anjing liar ataupun tersesat. Dia dicintai. Hari-harinya dipenuhi dengan tawa, kenyamanan, dan energi ceria seorang anak kecil yang sangat menyayanginya. Oliver Smith, yang saat itu baru berusia 10 tahun, telah berbagi seluruh masa kecilnya dengan Max. Sejak hari ketika orang tuanya memperkenalkan anak anjing German Shepherd kecil itu ke rumah mereka, Oliver dan Max menjadi tak terpisahkan. Setiap pagi, Oliver selalu bangun lebih awal, ingin menjadi orang pertama yang menyapa Max. Anjing itu tidur di kaki tempat tidurnya, mengikutinya ke dapur setiap pagi, dan selalu menunggu di pintu setiap sore untuk menyambutnya pulang dari sekolah. Anna Smith, ibu Oliver, berusia 38 tahun, penuh kasih tetapi tegas. Dengan mata coklat dalam dan rambut coklat kemerahan sepanjang bahu, sering berkata, "Aku tidak tahu siapa yang lebih bahagia, Oliver saat melihat Max atau Max saat melihat Oliver." Sementara itu ayahnya, Michael Smith, 41 tahun, pria bertubuh tegap dengan wajah serius dan mata biru tajam, bukanlah seseorang yang banyak bicara. Namun, setiap kali pulang kerja, ia selalu meluangkan waktu untuk berlutut dan mengusap telinga Max. Dengan lembut berkata, "Anjing yang baik, menjaga keluarga." Max bukan sekadar hewan peliharaan, dia adalah bagian dari keluarga. Sampai malam itu tiba, malam yang mengubah segalanya. Sebuah badai datang dengan cepat, membawa hujan lebat dan angin kencang yang membuat jalanan menjadi berbahaya. Keluarga Smith sedang dalam perjalanan pulang setelah menghabiskan akhir pekan di rumah orang tua Anna. Max berada di kursi belakang bersama Oliver, kepalanya bersandar di pangkuan bocah itu. Suara hujan yang mengetuk jendela mobil memberi rasa tenang. Tiba-tiba cahaya lampu depan menyala terang dan mendekat dengan kecepatan tinggi. Anna hanya sempat berteriak sebelum mobil mereka dihantam keras, membuatnya terpental keluar dari jalan raya. Dunia seolah berputar dan hancur, kaca pecah, logam berderit nyaring.
Oliver berteriak memanggil orang tuanya, lalu segalanya menjadi sunyi. Saat Max sadar kembali, kegelapan menyelimutinya. Telinganya berdengung, tubuhnya terasa nyeri, dan udara dipenuhi bau asap. Dari kejauhan ia mendengar suara orang-orang, siren, dan tangisan. Bingung dan ketakutan ia bergerak maju. Mobil mereka terbalik, bagian depannya hancur. Oliver tidak terlihat, bukan hilang, tetapi sedang dibawa pergi. Max melihat orang-orang, petugas pemadam kebakaran, para medis dan lainnya, bergegas menyelamatkan Michael, Anna, dan Oliver dari reruntuhan mobil. Ia menggonggong, berusaha mati-matian untuk mendekati mereka, tetapi seseorang menangkapnya, mencoba menahannya. Diliputi kepanikan, Max memberontak, akhirnya berhasil meloloskan diri, lalu berlari. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu hal yang pasti, ia harus menemukan keluarganya. Di tengah kekacauan badai, Max berlari tanpa arah sampai segalanya di sekitarnya terasa asing. Akhirnya, ia tiba di sebuah jalan raya yang sepi. Di tempat terpencil itulah ia memulai penantiannya yang panjang. Ia berulang kali menyusuri jalan itu, mencari mobil mereka, mencari Oliver, mencari tanda-tanda yang familiar, namun tak pernah menemukannya. Lapar dan kelelahan, ia akhirnya menjelajah ke sebuah kota kecil di dekatnya dan menemukan pom bensin tua. Letaknya tak jauh dari lokasi kecelakaan dan entah bagaimana Max merasa bahwa jika ia tetap tinggal di sana, keluarganya mungkin akan kembali mencarinya. Maka ia pun terus menunggu. Kini, bertahun-tahun kemudian, Samuel duduk di dalam mobilnya, matanya terpaku pada laporan anjing hilang yang ia telusuri di laptopnya. Selama berjam-jam, ia telah mencoba menyusun potongan-potongan kisah Max. Lalu ia menemukannya, laporan yang dibuat 4 tahun lalu oleh Michael dan Anna Smith yang menyatakan bahwa anjing German Shepherd mereka, Max, menghilang setelah kecelakaan mobil di Jalan Raya 214. Jantung Samuel berdegup lebih cepat saat ia menyadari implikasi dari temuannya. Lokasi kecelakaan itu hanya sekitar 1 mil dari tempat Max setia menunggu selama ini. Max bukan sekadar anjing liar. Ia adalah anjing yang terus berjaga, setia menanti keluarganya yang tak pernah kembali tanpa mereka sadari. Dengan berbagai pemikiran berputar di kepalanya, Samuel menggenggam setir dengan erat. 4 tahun penuh harapan dan penantian yang tak tergoyahkan. Potongan teka-teki mulai menyatu, tetapi pertanyaan terbesar tetap ada. Apa langkah selanjutnya? Samuel melirik Max yang masih duduk di dekat pom bensin. Tatapannya tetap terarah ke jalan yang sama. Ia tahu ia tak bisa begitu saja pergi. Samuel meraih kameranya yang tergeletak di kursi penumpang. Kisah ini, jika tidak ada yang lain, harus diceritakan. Ia memarkir mobilnya pada jarak yang cukup agar tidak membuat Max takut, lalu mulai menyiapkan kameranya. Matahari sore memancarkan cahaya keemasan yang lembut, menyoroti ekspresi kesepian dan kerinduan di mata Max. Ia menekan tombol rekam. Inilah Max, dan dia telah menunggu di sini selama 4 tahun. Samuel memulai, kata-katanya mengalir dengan alami. Tidak jelas bagaimana ia bisa bertahan selama ini, tetapi setiap hari ia duduk di tempat yang sama, menatap ke jalan yang sama, menunggu keluarga yang tak pernah kembali. Banyak yang telah mencoba membantunya, tetapi dia tetap bertahan, teguh di tempatnya. Dia menunggu karena sebuah alasan. Samuel mengarahkan lensanya ke mantel lusuh Max. Cara telinganya berkedut mendengar suara lalu lintas di dekatnya dan kilauan harapan di matanya yang lelah. Hari ini aku menemukan sesuatu yang luar biasa. 4 tahun lalu, Max selamat dari kecelakaan mobil. Keluarganya mengira dia telah hilang selamanya. Tanpa mereka sadari, dia telah menunggu mereka sejak saat itu. Samuel menahan bidikan pada Max sedikit lebih lama sebelum menghentikan rekaman. Dia tahu ketika sebuah cerita
memiliki daya tarik yang kuat dan kisah ini pasti akan menyentuh hati banyak orang. Dia segera membagikan video tersebut di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook dengan keterangan anjing setia yang tak pernah pergi. Anjing German Shepherd ini telah menunggu di tempat yang sama selama 4 tahun setelah kecelakaan tragis. Keluarganya mengira dia sudah tiada, tetapi dia tetap bertahan. Bantu kami menyatukan kembali Max dengan keluarganya. Mau ikut membantu pencarian sahabat setia ini? Tak lama, video itu telah ditonton lebih dari 10.000 kali. Kolom komentar pun dipenuhi reaksi emosional. Ini membuat hatiku hancur. Seseorang harus menemukan keluarganya. Anjing itu terlalu baik untuk dunia ini. Apakah dia sudah dibantu? Kemudian terjadi kejadian yang mengejutkan. Seorang wanita berkomentar, "Aku rasa aku mengenali anjing ini." Sementara itu, di sisi lain negeri, di sebuah rumah pinggiran kota yang tenang, Oliver Smith yang berusia 14 tahun dengan rambut coklat dan mata hazel sedang bersantai di sofa sambil bermain ponselnya. Dia membuka sebuah video yang baru saja dikirim kepadanya. Begitu melihat wajah anjing di layar, jantungnya berdetak kencang. Tidak mungkin, dia langsung duduk tegak, menggenggam ponselnya erat-erat. Napasnya memburu saat mendengarkan narator dalam video menceritakan kisah Max. Air mata menggenang di matanya ketika dia berbisik, "Max." Saat itu ibunya, Anna Smith, masuk ke ruangan. Oliver gemetar menoleh padanya dengan suara bergetar. "Bu, aku pikir mereka menemukannya." Ekspresi Anna berubah menjadi penuh kewaspadaan saat dia mengambil ponsel dari tangan putranya yang gemetar dan menekan tombol putar. Saat video diputar, kenangan tentang Max kembali membanjiri pikirannya, membawa perasaan bahagia sekaligus bingung. Setelah video berakhir, Anna segera mengemudikan mobil mereka ke tempat pertemuan. Dia menoleh ke Oliver dan Max, lalu dengan lembut berkata, "Kita beri dia waktu sebentar." Sadar bahwa membangun kembali ikatan setelah perpisahan selama ini memerlukan kesabaran. Saat mereka keluar dari mobil, Oliver berlutut di dekat Max, berbicara dengan suara lembut dan penuh semangat. "Ayo teman, kita lihat-lihat sebentar." Max ragu sejenak sebelum melangkah keluar, otot-ototnya tegang. Tetapi ekspresinya menunjukkan keinginan kuat untuk kembali mengenali lingkungannya. Dia berjalan perlahan ke arah beranda, mengendus udara, seakan mencoba menghubungkan kembali kepingan-kepingan memorinya. Anna mengamatinya dengan hati yang dipenuhi harapan dan kekhawatiran. Dia melihat ketidakpastian dalam tatapan Max. Gerakannya ragu-ragu, terbagi antara keakraban rumah lamanya dan ketidakpastian dari tahun-tahun yang telah dia lalui. "Tidak apa-apa, Max," panggilnya lembut. "Kami ada di sini." Mendengar suara Anna, suara yang samar-samar diingatnya, telinga Max terangkat. Suara itu penuh kasih dan kehangatan, tampaknya memberinya rasa tenang. Perlahan, dengan langkah ragu, dia bergerak mendekat. Ekornya mulai bergoyang sedikit saat dia mengenali keluarganya setelah sekian lama. Anna berjongkok, membuka lengannya dengan penuh kehangatan. "Kesini, nak," panggil Anna sambil mengulurkan tangannya. Mendengar suaranya, Max melompat ke dalam pelukannya. Tubuhnya gemetar saat bertahun-tahun emosi yang terpendam dan kecemasan akhirnya meledak. Oliver segera bergabung, merangkul erat Max dan ibunya, membiarkan luka perpisahan perlahan sembuh menjadi sesuatu yang baru. Michael, yang mengamati dari kejauhan, menyaksikan momen mengharukan saat keluarganya bersatu kembali dengan Max. Perasaan syukur yang mendalam memenuhi hatinya saat dia melihat ikatan kuat mereka tetap utuh, meski waktu dan jarak telah memisahkan mereka. "Selamat datang di rumah, Max," bisiknya. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat dia menikmati momen tersebut. Menyesuaikan diri dengan kehidupan yang telah berubah memang tak terhindarkan.
Namun, untuk malam ini, kebersamaan mereka adalah yang terpenting. Meski butuh bertahun-tahun, ikatan cinta yang mereka miliki hanya akan semakin kuat. Setelah kecelakaan itu, keluarga Smith pindah dari rumah lama mereka di Wyoming ke rumah yang lebih besar di Denver, Colorado, dengan halaman luas di belakang, lingkungan yang belum dikenali Max sebagai rumahnya. Oliver membuka sabuk pengamannya dan keluar dari mobil, berhenti sejenak untuk membiarkan Max mengikutinya. Anjing itu ragu-ragu, berbeda dari sambutan penuh semangatnya di masa lalu. Anna menahan napasnya, bertukar pandang dengan Michael yang kemudian mengangguk dan mendekat berjongkok di dekat pintu mobil yang terbuka. "Max," panggil Michael dengan suara lembut namun tegas. "Tidak apa-apa, nak. Ayo keluar." Telinga Max bergerak tetapi tubuhnya tetap diam. Oliver berlutut di samping ayahnya menambahkan dengan nada menenangkan, "Sekarang kamu aman, aku janji." Waktu terasa berjalan lambat saat mereka menunggu. Akhirnya Max dengan hati-hati bergerak, melangkah ke trotoar, seolah-olah itu adalah wilayah asing. Tubuhnya tegang, telinganya terus berkedut dengan setiap suara, desiran pepohonan dan deru mobil di kejauhan membuatnya gelisah. Ekornya menurun, menunjukkan ketidaknyamanan akan sesuatu yang terasa asing. Begitu di dalam rumah, Oliver membimbing Max ke tempat tidurnya yang lama, yang terletak di sudut ruang tamu. "Ini tempatmu, nak," katanya sambil menepuk bantal. Max mengendusnya sebentar, tetapi memilih untuk tidak berbaring di sana. Sebaliknya, dia berjalan mondar-mandir dengan ekor rendah dan tubuh kaku. Kehangatan rumah, aroma yang bercampur, dan suara-suara di sekitarnya terasa begitu berlebihan baginya. Anna berlutut, mengulurkan tangannya dengan lembut. "Sekarang kamu sudah di rumah," bisiknya. Saat tangannya menyentuh Max, anjing itu langsung tersentak. Oliver melihat ketegangan menyelimuti tubuh Max, tatapannya cepat melirik ke arah pintu, seolah mempertimbangkan untuk melarikan diri. Sebuah kesadaran menyentak Oliver. Max telah bertahan hidup selama 4 tahun di luar, menghadapi alam liar, bergantung pada instingnya. Apakah dia masih bisa mengingat bagaimana rasanya berada di rumah? Malam-malam pertama menjadi yang paling sulit. Max selalu memilih tidur di dekat pintu belakang daripada di dalam rumah. Oliver melakukan segala cara, menyebarkan selimut, meletakkan makanan di dekat tempat tidur, bahkan tidur di lantai di sampingnya, tetapi Max tetap gelisah. Dia akan meringkuk, menatap pintu seolah masih menunggu kembalinya keluarga yang telah lama pergi atau merindukan masa lalu yang telah lenyap. Oliver menghabiskan malam-malam itu terjaga, mengamati Max, ingin menenangkannya, tetapi juga bertanya-tanya bagaimana cara menyembuhkan hati yang telah menunggu dalam kesunyian selama 4 tahun. Maka dia memberikan Max sesuatu yang juga ia butuhkan, waktu. Seminggu kemudian, pada pagi yang dingin, sebuah keajaiban terjadi. Oliver masih mengantuk, turun ke lantai bawah dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Max tidak lagi tidur di dekat pintu. Dia berbaring dengan nyaman di tempat tidurnya. Untuk pertama kalinya, dia terlihat damai. Oliver berdiri membeku, menahan napas, menyaksikan German Shepherd itu tidur dengan tubuh rileks dan napas yang teratur. Gelombang kelegaan menyelimuti Oliver. Ini adalah kemenangan kecil, tetapi tetaplah sebuah kemajuan. Dengan cepat, dia mengirim pesan kepada ibunya. "Bu, dia tidur di tempat tidurnya." Jawaban ibunya datang seketika. "Jangan bangunkan dia. Biarkan dia merasa aman." Oliver meletakkan ponselnya dan duduk di lantai, diam-diam mengamati Max tidur dengan damai di rumahnya untuk pertama kalinya sejak mereka bersatu kembali. Malam itu, saat Oliver sedang mengenang masa lalu dengan melihat album foto lama yang penuh dengan gambar Max saat masih anak-anak,
Dia merasakan ada gerakan di sampingnya. Ketika menoleh, dia melihat Max berdiri di sana, menatapnya dengan intens. Oliver tetap diam, lalu perlahan Max meletakkan kepalanya di pangkuan Oliver. Diliputi emosi, Oliver dengan lembut mengelus bulunya. "Kamu masih ingat aku kan?" bisiknya pelan. Max menghembuskan napas lembut dan untuk pertama kalinya sejak kembali mengibaskan ekornya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Max menunjukkan banyak perkembangan. Dia mulai makan secara teratur, tidur di dalam rumah, dan mengikuti Oliver kemanapun. Reaksinya terhadap sentuhan Anna juga berubah. Dia tak lagi tersentak, malah semakin sering mengibaskan ekornya. Namun, momen-momen keraguan masih ada. Setiap kali pintu belakang terbuka, telinga Max akan tegak, tubuhnya menegang, seolah siap untuk melarikan diri. Oliver selalu memperhatikan reaksi ini. Orang tuanya meyakinkannya bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya, menjelaskan bahwa Max telah menunggu begitu lama untuk bersatu kembali, sehingga mungkin dia masih belum tahu bagaimana cara benar-benar melepaskan kewaspadaannya. Bagi Oliver, waktu bukanlah masalah. Yang membuatnya khawatir adalah kemungkinan jika suatu hari Max benar-benar memutuskan untuk pergi. Dia tahu bahwa saat itu mungkin akan segera tiba. Sore itu berjalan tenang, langit dihiasi warna keemasan dan biru lembut. Oliver, yang baru pulang sekolah, menjatuhkan ranselnya di dekat pintu dan disambut oleh Max yang ekornya mengibas perlahan. Oliver berjongkok, menggaruk lembut belakang telinga Max. "Kamu mau keluar, nak?" Max memiringkan kepalanya, membuat Oliver tersenyum. "Ayo, kita coba." Oliver sudah menantikan hari ini selama berminggu-minggu. Mereka selalu berhati-hati, membiarkan Max berada di luar dengan tali agar dia tidak panik dan melarikan diri. Tapi hari ini, Oliver merasa sudah waktunya untuk menguji apakah Max benar-benar merasa tempat ini sebagai rumahnya. Dia berjalan ke pintu belakang, membukanya perlahan, lalu melangkah ke beranda. Max ragu sejenak sebelum mengikuti, mengendus udara dengan hati-hati. "Ayo." Telinga Max terangkat saat dia melangkah ke atas rumput, mulai menjelajahi halaman belakang dengan waspada. Namun tiba-tiba suara benturan keras memecah ketenangan, bunyi kembang api yang mengejutkan. Max langsung kaku, tubuhnya membeku, telinganya merapat, ekornya terselip di antara kakinya. Hati Oliver mencelos saat suara ledakan lain menggema di udara. Sebelum dia sempat bereaksi, Max berlari secepat kilat. "Max!" Oliver berlari mengejarnya, suaranya dipenuhi kepanikan. Max sudah melesat melintasi halaman menuju gerbang yang terbuka, kesalahan yang baru disadari Oliver terlambat. Dengan napas tersengal, Oliver terus mengejar, tetapi Max yang digerakkan oleh naluri jauh lebih cepat. Suara kembang api, ruang terbuka yang luas, dan kepanikan yang meluap memicu naluri bertahan hidupnya. Max berlari melewati gerbang dan sampai di trotoar. "Max, tunggu!" Oliver berseru, suaranya bergetar. Max tiba-tiba berhenti di tepi jalan. Untuk sesaat yang menegangkan, dia berdiri di sana, terombang-ambing antara masa lalu yang penuh kehilangan dan kemungkinan menemukan sesuatu yang telah lama ia cari. Permohonan Oliver begitu tulus, penuh harapan. "Jangan pergi." Max menoleh ke arahnya, kebimbangan jelas tergambar di matanya. Kemudian, setelah mengambil keputusan, dia perlahan berjalan kembali ke Oliver. Saat Oliver berlutut, tubuhnya gemetar, dia berbisik, "Tidak apa-apa, teman, aku di sini." Max mendekat dan dengan lembut menempelkan kepalanya ke dada Oliver. Oliver memeluknya erat, suaranya dipenuhi emosi. "Kamu sudah pulang." Pada saat itu ekor Max sedikit bergoyang, tanda bahwa untuk pertama kalinya dia benar-benar merasa seperti di rumah. Saat matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, memancarkan cahaya keemasan di halaman belakang keluarga Smith, hari-hari terasa semakin pendek.
Namun, perjalanan Max menuju pemulihan baru saja dimulai. Dia bukan lagi anjing yang cemas, seperti saat pertama kali tiba beberapa minggu lalu. Max telah berubah, terlihat dari tindakannya dan caranya memandang dunia. Lebih terbuka, tidak lagi dipenuhi ketakutan, dan jauh lebih percaya diri. Oliver berdiri di tepi halaman, mengamati Max berlari melintasi rerumputan. Tubuhnya yang lincah berwarna coklat dan hitam tampak seperti bayangan yang bergerak cepat. Ekor Max terangkat dengan bangga. Tanpa sedikit pun keraguan, dia benar-benar menikmati kebebasannya. Selama sebulan terakhir, Max semakin sering menghabiskan waktu di luar, berlari bebas di halaman belakang dengan gerakan yang mantap dan percaya diri. Anna sempat ragu untuk melepas talinya, tetapi Oliver bersikeras bahwa Max perlu membangun kembali kepercayaan dan rasa bebasnya. Ini adalah perjalanan yang bertahap, namun setiap hari Max semakin nyaman. Ketakutannya terhadap kembang api memang menjadi tantangan kecil. Tetapi justru momen itulah yang membuatnya sadar bahwa dia aman, bahwa dia benar-benar memiliki tempat untuk kembali. "Hey Max," Oliver memanggil, melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Max langsung berhenti, menoleh dengan mata yang berbinar penuh kegembiraan. Dia segera berlari kembali, seolah-olah jarak di antara mereka tidak pernah ada. Sesampainya di Oliver, Max mengerem, mendadak, lalu melompat, menaruh kedua kaki depannya di dada Oliver. Oliver tertawa lepas, menahan tubuhnya agar tetap seimbang saat Max menjilat wajahnya dengan penuh kasih sayang, ekornya bergoyang tanpa henti. "Kamu anak yang baik, kan?" kata Oliver sambil tertawa. Suaranya terdengar penuh perasaan. Max membalas dengan satu gonggongan riang, lalu melompat turun dan mulai berlari mengitari Oliver dalam lingkaran kecil. Itu adalah permainan baru mereka. Max menantang Oliver untuk menangkapnya. Setiap jeda seakan berkata, "Kejar aku kalau bisa." Senyum Oliver lebar dan tulus. Max yang sekarang bukanlah anjing yang dulu bertahan hidup dalam kesepian bertahun-tahun. Dia adalah Max yang baru, anjing yang akhirnya menemukan jalan pulang. Di dalam rumah, Anna dan Michael mengamati dari jendela, ekspresi mereka dipenuhi kelegaan yang lembut. Sebulan terakhir ini bukan hanya tentang membangun kembali kepercayaan Max, tetapi juga tentang mengembalikan keyakinan keluarga mereka terhadap dunia dan terhadap satu sama lain. Anna menoleh ke Michael, suaranya lirih. "Menurutmu dia masih mengingat kita?" Michael, yang matanya tetap tertuju pada Max dan Oliver yang bermain di luar, mengangguk. "Aku rasa iya." Tawa Oliver bergema di halaman saat ia bermain dengan Max. Kegembiraannya terasa jelas di udara yang sejuk. Suara langkah Max yang berlari di atas tanah berirama selalu menoleh ke belakang setiap kali Oliver memanggilnya. Dari dalam, Anna memperhatikan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Anak yang baik," bisiknya. Sementara setetes air mata mengalir di pipinya. Michael yang menyadari emosinya menggenggam tangannya dengan lembut. Dia sudah pulang. Perubahan pada Max tidak luput dari perhatian orang lain. Betty dari kedai makan setempat mampir awal pekan ini untuk membawa camilan favorit Max. Saat menyerahkannya kepada Oliver, dia tersenyum dan berkomentar, "Dia terlihat baik, sepertinya dia sudah mulai merasa betah." Oliver menerima camilan itu dan mengangguk. Ya, rasanya dia tahu kalau dia sudah aman sekarang. Saat Anna membuka pintu untuk memanggil mereka masuk untuk makan malam, Max langsung berhenti bermain. Telinganya berdiri mendengar suaranya. Dengan ekor yang bergoyang senang, dia berlari ke arah Anna, diikuti oleh Oliver yang tersenyum lebar. Max duduk dengan patuh di hadapan Anna, menunggu camilannya saat dia berjongkok untuk mengelusnya. "Anak yang baik, waktunya makan malam," katanya dengan senyum lebar. Malam itu setelah makan, keluarga berkumpul di ruang tamu. Max berbaring dengan nyaman di lantai di dekat kaki mereka. Suasana terasa berbeda, lebih utuh.
Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Max benar-benar kembali. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan hatinya. Saat Oliver bersandar di sofa, Max meletakkan kepalanya di pangkuannya, seperti kebiasaan lama mereka dulu. "Selamat malam, teman," bisik Oliver lembut. Tangannya mengelus bulu Max dengan penuh kasih sayang. Dengan tenang dan damai, mata Max perlahan tertutup dan dia pun tertidur. Tak lagi dihantui masa lalunya, dia akhirnya benar-benar pulang. Selama 4 tahun, Max telah menghadapi badai, kesendirian, dan ketidakpastian. Tetapi dia tidak pernah kehilangan harapan. Dia terus percaya bahwa keluarganya akan kembali. Pada akhirnya, keyakinannya yang tak tergoyahkan membuahkan hasil. Kisah ini bukan sekadar reuni, melainkan perwujudan kesetiaan, cinta, dan kesempatan kedua. Ini adalah pengingat tentang ikatan abadi antara seekor anjing dan manusia yang menyayanginya. Tidak semua anjing yang hilang mendapatkan keajaiban seperti Max. Tetapi ceritanya membuktikan bahwa harapan tidak pernah sia-sia. Jika kisah ini menyentuh hatimu, mari sebarkan pesan ini. Adopsi, jangan beli. Jangan pernah menyerah pada hewan yang menaruh kepercayaan pada kita. Bagikan kisah ini agar lebih banyak orang percaya pada kekuatan kesetiaan. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan kanal, dan aktifkan notifikasi untuk menemukan lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Dan ingatlah, jika suatu hari kamu melihat seekor anjing duduk menunggu di pinggir jalan, mungkin dia masih berharap seseorang yang mencintainya akan datang kembali.